Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga pada detik ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan menuju bukit kemuliaan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang paling bahagia ialah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan bahagia. Bagaimana dia tidak bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikan yang dia lakukan, dan dia melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang di muka bumi ini bahagia ketika dia dikenal oleh orang-orang penting. Dia bahagia ketika dikenal oleh pejabat, bahagia ketika dikenal oleh bupati, bahagia ketika dikenal oleh presiden. Masya Allah bahagianya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, yang ketika menghendaki sesuatu hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Bagaimana bahagianya kita ketika kita dikenal. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas tentunya tahu bahwa apa yang dia perbuat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang mengetahuinya, orang lain tidak memperdulikannya, orang lain merendahkannya, namun ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatannya. Untuk itu dia berbuat baik hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara untuk menanamkan keikhlasan dalam diri kita? Seseorang tatkala dia berbuat baik kepada orang lain, dia tidak menganggap dirinya sedang bermuamalat kepada orang tersebut. Artinya, dia berbuat baik kepada orang lain, namun dia tidak mengharapkan balasan atau terima kasih dari orang tersebut. Namun, dia hanya mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia berbuat baik kepada orang lain, namun dia menganggap dirinya bermuamalat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Insan ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nutaimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya karena kami mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ciri-ciri ikhlas dan kiat-kiat untuk menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Bahwasanya ketika kita berbuat baik, maka kita harus menganggap diri kita sedang bermuamalat kepada Allah dan bukan sedang bermuamalat kepada orang lain, pada orang yang kita berikan kebaikan.
Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita senantiasa berbuat baik, senantiasa bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Asal niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Mari kita semakin meningkatkan keikhlasan kita, karena semakin tinggi keikhlasan kita, maka akan semakin bahagia pula kita. Syukran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.